Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan yang saya hormati dosen pembimbing saya, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG dan juga Bapak Gufron MPD. Dan yang saya cinta sayangi, kedua orang tua saya yang telah mendoakan dan juga mensupport saya sampai di detik ini. Dan yang saya hormati juga kepada dosen penguji seminar proposal saya Widi Wijayanto, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Manajemen Pesantren dalam Meningkatkan Mutu Santri di Pondok Pesantren Nurul Quran Patokan Keraksaan. Baik, selanjutnya tentang pendahuluan. Pondok pesantren berdasarkan definisi dasarnya adalah tempat belajar siswa. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren dikatakan sebagai tempat pembelajaran yang otomatis menjadi pusat kebudayaan Islam yang diterima atau dilembagakan oleh masyarakat, setidaknya oleh umat Islam itu sendiri, yang justru diabaikan oleh pemerintah. Pesantren merupakan pendidikan luar biasa di Indonesia yang berakar pada masa pra-Islam. Pendidikan pesantren juga sangatlah penting, menjaga Islam menjadi pusat kehidupan sebagai sumber utama akhlak yang menjadi kunci keberhasilan kehidupan bermasyarakat. Baik, selanjutnya tentang metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengeksplorasi secara mendalam permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan santri itu sendiri. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Untuk memperoleh informasi yang maksimal, maka ditentukan teknik pengumpulan data yang akurat dalam penelitian ini. Salah satunya yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, perencanaan manajemen pesantren dalam meningkatkan mutu santri Pondok Pesantren Nurul Quran Patokan Keraksaan. Yang kedua, yaitu pelaksanaan manajemen pesantren dalam meningkatkan mutu santri di Pondok Pesantren Nurul Quran Patokan Keraksaan. Poin yang ketiga yaitu evaluasi manajemen pesantren dalam meningkatkan mutu santri Pondok Pesantren Nurul Quran Patokan Keraksaan. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan yang pertama yaitu tentang perencanaan manajemen pesantren dalam meningkatkan mutu santri Pondok Pesantren Nurul Quran Patokan Keraksaan. Sebelum melaksanakan suatu program, perlu yang namanya perencanaan yang matang. Adapun perencanaan kegiatan merupakan langkah awal pelaksanaan kegiatan dengan merencanakan hal-hal yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan juga menyusun rencana tentang apa yang harus dicapai, waktu, hari, bulan secara efektif. Dan kapan, di mana, dan bagaimana, mengapa, dan apa yang harus dicapai, dan siapa yang akan dicapai, dan juga bertanggung jawab. Perencanaan di Pondok Pesantren Nurul Quran Patokan Keraksaan menggunakan manajemen kurikulum pesantren, yang mana di setiap jenjangnya sesuai dengan jenjangnya masing-masing, serta mempunyai 3 lembaga program yang lebih tinggi, yaitu pedoman hafalan Al-Quran atau dalam kurung tahfidz, program pengembangan bahasa Arab, pengembangan tafsir Al-Quran. Program ini dirancang berdasarkan kemampuan santri yang berbeda-beda untuk meningkatkan kualitas santri di pesantren.
Baik, selanjutnya tentang pembahasan yang kedua, yaitu pelaksanaan manajemen pesantren dalam meningkatkan mutu santri Pondok Pesantren Nurul Quran Patokan Keraksaan. Selain perencanaan, hal penting lainnya adalah implementasi atau pelaksanaan. Program perguruan tinggi Pondok Pesantren Nurul Quran Patokan Keraksaan dikelola oleh Ustadz dan juga pengurus pondok pesantren yang mumpuni di bidangnya dan sesuai dengan tugasnya. Sukses dalam program institusi pesantren juga. Pondok Pesantren Al-Quran Patokan Keraksaan diperlukan sumber daya yang berkualitas, kompeten agar organisasi tetap terjaga. Anggota yang telah lulus program kepengurusan dan ikut serta dalam kepengurusan lembaga diangkat menjadi pimpinan organisasi. Dengan memperhatikan kematangan organisasi juga dan pengalaman masing-masing asrama pada umumnya. Sebagai sebuah model pendidikan di Indonesia, pondok pesantren juga mempunyai kriteria baku mengenai nilai pendidikan yang ingin dicapainya. Standar penyampaian nilai-nilai pesantren meliputi aspek akhlak, pengembangan bahasa Arab, hafalan Al-Quran, pemahaman tafsir Al-Quran, dengan tujuan mewujudkan visi dan misi pesantren dalam perancangannya. Orang-orang yang berjiwa Al-Quran juga dan mempertahankan tradisi lama yang lebih baik dan juga menambahkan informasi baru yang berguna seperti itu. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu tentang evaluasi manajemen pesantren dalam meningkatkan mutu santri Pondok Pesantren Al-Quran Patokan Keraksaan. Langkah terakhir dalam pengelolaan pesantren untuk meningkatkan kualitas santri adalah evaluasi. Tujuan evaluasi di sini adalah agar supervisor atau manajer menerima informasi mengenai keberhasilan strategi yang digunakan atau diterapkan. Pondok Pesantren Al-Quran merupakan peringkatan yang diberikan kepada masing-masing lembaga yang menetapkan standarnya dalam perizinan keluar sekolah. Tenaga pengajarnya sudah ada, masing-masing tinggal meningkatkan pembelajaran dan prakteknya melalui kompetensi atau mengukur sejauh mana kemampuannya di bidang ekstrakurikuler ini. Banyak prestasi yang dimiliki oleh pesantren ini, diantaranya adalah menjuarai MTQ tingkat nasional. Bahkan ada yang harapan 1 MTQ internasional. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Nurul Quran Patokan Keraksaan menggunakan manajemen kurikulum pesantren dan setiap jenjangnya sesuai dengan jenjangnya, serta mempunyai 3 lembaga program yang lebih tinggi, yaitu pedoman penghafal Al-Quran, program pengembangan bahasa Arab, pengembangan tafsir Al-Quran. Program unggulan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pesantren Al-Quran. Kualitasnya sangat baik karena dapat mengembangkan salafi dan pendidikan modern. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.